Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman Tuhan sangat penting dan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Secara khusus saya akan baca 39 sampai 42, firman-Nya berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita melakukan hal yang penting. Seringkali sebagai umat kita tidak melakukan hal yang penting, tapi justru kita melakukan hal yang tidak penting. Karena itu kebenaran firman-Nya hari ini mengajar dan menasihati kita. Mari kita konsentrasikan diri kita untuk terus melakukan hal-hal yang penting. Jangan sampai kita melakukan hal yang lain dan kita mengabaikan hal yang penting itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dalam konteks ayat ini Yesus mencelah kehidupan ahli-ahli Taurat karena mereka mengabaikan hal yang penting. Mereka melalaikan hal yang penting dalam hidup mereka. Ayat 42, tetapi celakalah kamu ya orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan. Jadi mereka mengabaikan hal yang penting dalam kehidupan ini. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar supaya kita tidak mengabaikan hal yang penting dalam hidup kita, tetapi justru kita memprioritaskan, mengutamakan untuk melakukan hal yang penting. Lalu apa hal yang penting yang kita tidak boleh abaikan dalam hidup ini? Kalimat selanjutnya, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dengan kata lain mereka mengabaikan hal yang penting, yaitu melakukan keadilan. Bersikap adil itu hal yang penting di mata Tuhan. Mereka melakukan perpuluhan, memberikan perpuluhan, itu hal yang baik. Tetapi jangan sampai melakukan hal memberi perpuluhan dan kita melalaikan apa yang namanya keadilan itu. Tuhan tidak setuju dan Tuhan tidak terima hal-hal seperti itu. Kalau kita memberikan perpuluhan, maka kita juga harus bersikap adil, melakukan keadilan di mana-mana. Sehingga kita tidak melalaikan ataupun mengabaikan hal yang penting dalam hidup kita sebagai umat. Jadi keadilan, bersikap adil itu sesuatu yang penting di mata Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikannya itu hanya karena melakukan sesuatu ataupun berbuat sesuatu. Kita belajar untuk kita selalu bersikap adil, memperlakukan segala sesuatu dengan adil. Dalam Pancasila kita secara khusus sila yang kelima dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa kita harus jadi pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan pandang agama, jangan pandang suku, jangan pandang bahasa, jangan pandang apapun juga. Kita harus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang kedua, hal yang penting yang harus kita lakukan, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Itu berarti bahwa melakukan kasih, mengasihi sesama kita, itu hal yang penting untuk kita buat. Jangan sampai kita mengabaikan hal itu dalam hidup kita sebagai umat, dan kita lebih mengutamakan hal-hal yang justru tidak penting. Atau kita melakukan yang lain sementara mengabaikan yang lain. Tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita belajar untuk selalu melakukan hal yang penting, hal yang utama dalam hidup kita sebagai umat, yaitu salah satunya adalah kasih Allah. Artinya bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Karena ini adalah hukum yang utama dan yang terutama. Ini hal yang penting, tidak boleh kita abaikan. Itu berarti bahwa kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak boleh berbuat jahat kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, yaitu kasih Allah itu, ya kita belajar untuk kita selalu peduli kepada sesama, untuk kita selalu mau menolong sesama kita, untuk kita selalu mau berbuat kebaikan kepada sesama kita, karena ini hal yang penting yang Tuhan tuntut dalam hidup kita sebagai umat. Jangan sampai kita rajin sembahyang, rajin ibadah, itu hal yang baik. Tapi jangan sampai rajin ibadah tetapi ada kebencian kepada sesama. Jangan sampai kita berkata saya mencintai Tuhan, tapi kita membenci sesama. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita belajar untuk kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, sehingga ibadah kita di hadapan Tuhan itu sempurna, sehingga hal-hal yang kita buat itu berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika itu berkenan kepada Tuhan, itu mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami untuk melakukan hal yang penting, yaitu melakukan keadilan dan melakukan kasih itu dalam hidup kami sehari-hari. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.